Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audina Azahra, NIM 1920100333. Jadi di sini saya akan mensimulasikan salah satu strategi pembelajaran dalam metode PAIKEM, yaitu critical incident. Critical incident ini mengkritisi pengalaman penting, yaitu suatu strategi pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru dengan maksud mengajak siswanya untuk mengingat kembali pengalaman yang pernah ia jumpai ataupun ia alami sendiri, kemudian dikaitkan dengan pembelajaran atau bahasan yang sedang dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya ibu akan absen ya. Yang hadir bilang angkat tangannya ya, sambil bilang hadir ya. Yang pertama, Fahrani Septiani. Hadir? Hadir, Bu. Terus. Kedua, Resti Ramadhani. Hadir? Hadir, Ibu. Hadir. Ketiga, Akan hadir? Hadir, Bu. Hadir ya. Oke. Malam kita belajarnya sampai apa? Sampai rukun iman ya. Berarti sekarang kita rukun Islam. Jadi hari ini kita akan mempelajari rukun Islam. Di sini ibu akan menjelaskan mengenai rukun Islam. Oke, buka semua bukunya ya. Jangan ada yang tidur. Bangun. Ibu akan menjelaskan mengenai rukun Islam. Oke, seperti yang kita ketahui, rukun Islam merupakan 5 tindakan dasar yang dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang yang beriman. Ada satu hadis yang menerangkan tentang rukun Islam ini, yaitu Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Buniyal Islamu alal khamsin, sahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salat, wa ita'iz zakat, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan. Yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kedua, mendirikan salat. 3, membayar zakat. 4, pergi haji. Yang terakhir, puasa di bulan Ramadan. Hadis Bukhari wa Muslim. Jadi dari hadis yang sudah ibu bacakan, kita dapat mengetahui rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. 4, membayar zakat. Yang kelima, pergi haji ke Baitullah. Sekarang ibu tanya kepada anak-anak ibu di sini semua. Semua udah ucap kalimat syahadat belum? Pasti udah kan? Karena dalam sekali kita sholat juga, kalau kita kan ada 5 waktu. Jadi kalau kita sholat setiap harinya dalam 5 waktu penuh, berarti kan sudah 5 kali mengucap 2 kalimat syahadat ya. Orang yang ingin mu'alaf atau masuk ke dalam Islam, mereka harus mengucap 2 kalimat syahadat. Ayo kita sama-sama kalau ibu kita ucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi orang yang ingin masuk Islam, mereka harus mengucap 2 kalimat syahadat supaya itu merupakan syahadat pertamanya ya. Yang kedua tadi mendirikan sholat ya. Jadi diusahakan ya anak-anak ibu sholatnya itu penuh, jangan bolong-bolong. Karena kalau sholat kita penuh, hati kita jadi tenang. Jadi hal-hal baik itu datang sama kita. Dan amal yang pertama kali dihisab ya, yang perlu kalian tahu itu amal sholat. Jadi kalau misalkan amal sholat kalian bagus, amal lainnya itu ngikut bagus kayak gitu. Kalau amal sholat kalian aja bolong-bolong, amal-amal lain tuh dipertanyakan kayak gitu. Jadi ibu
pengen kalian semua sholatnya diperbaiki lagi kayak gitu, biar supaya nanti kelak semua kebaikan datang kepada kalian. Ya, ibu mau ya kalian menceritakan pengalaman sholat kalian. Kalau misalkan kalian sholat, apa yang kalian dapatkan kayak gitu. Pertama dimulai dari Rani dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhani Basriani. Tadi saya disuruh sama ibu menceritakan tentang pengalaman sholat saya. Jadi waktu itu saya punya banyak masalah. Salah satunya saya juga akan menghadapi ujian. Saya pikir saya nggak akan bisa menyelesaikan ujian tersebut dengan baik. Tetapi orang tua saya selalu mengingatkan saya untuk sholat dan berdoa, berzikir kepada Allah. Jadi saya selama sebulanan atau kurang lebih sebulan kayak gitu, saya terus berdoa, sholat, berzikir kayak gitu. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan ujiannya dengan baik dan saya dinyatakan lulus. Saat itu saya senang sekali karena apa yang saya impikan bisa tercapai kayak gitu. Saya bisa lulus dengan baik. Jadi dari situ saya berpikir bahwa ketika saya melakukan sholat dengan hati ikhlas dan harap karena Allah, maka urusan saya semua berjalan dengan baik. Dari situ juga saya berjanji tidak akan meninggalkan sholat. Jadi pesan saya juga kepada teman-teman satu kelas saya semua supaya selalu sholat tepat waktu dan tidak meninggalkan sholat. Sekian cerita pengalaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Farhani yang sudah mau menceritakan atau berbagi pengalamannya, apa yang dialaminya kalau sholatnya full kayak gitu. Terima kasih. Nanti yang lainnya juga bisa sharing-sharing juga ya pengalaman-pengalamannya. Kita lanjutkan pembelajaran kita kepada materi selanjutnya. Yang ketiga yaitu membayar zakat. Membayar zakat itu wajib ya, apalagi kita orang yang mampu kayak gitu. Kita wajib membayar zakat kita. Setiap orang atas dirinya itu punya zakat ya. Zakat yang dibayarkan biasanya kalau zakat yang kita bayarkan saat bulan Ramadan itu zakat fitrah. Tapi kalau misalkan kita punya harta yang berlebih, itu zakat mal namanya, jadi itu juga wajib kita berikan ya, karena di dalam harta kita itu semuanya bukan milik kita, ada juga milik orang lain. Jadi milik orang lain itu harus kita berikan haknya kepada orang lain. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan juga hukumnya wajib ya. Kalau di bulan Ramadan itu kita semua umat Islam itu berlomba-lomba melakukan kebaikan, karena di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Jadi tidak boleh ya tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan, kecuali ada beberapa ketentuan, misalnya dan sakit, terus orang yang sudah tua kayak gitu, itu boleh meninggalkan puasa dan nanti membayar fidyah. Tapi kalau kalian sehat walafiat gitu terus tiba-tiba kalian ngikutin orang membuka puasa, itu nggak boleh ya. Jadi harus wajib berpuasa di bulan Ramadan. Pahalanya juga banyak. Jadi kalau kalian tinggalkan sekali aja itu sayang sekali ya. Terakhir atau rukun Islam yang kelima yaitu pergi haji ke Baitullah. Nah, pergi haji ke Baitullah ini dikhususkan bagi orang-orang yang mampu. Yang mampu ini bukan berarti orang-orang yang uangnya banyak kayak gitu-gitu, bukan, tapi orang yang sudah ada panggilan. Karena banyak ya orang yang uangnya udah banyak kayak gitu tapi dia belum dapat panggilan, jadi dia nggak bisa pergi kayak gitu. Tapi kalau orang yang sederhana bisa, tapi kalau dia ada panggilan dia akan tetap pergi kayak gitu. Jadi pergi haji ini hukumnya wajib tapi bagi orang-orang yang mampu kayak gitu. Jadi anak-anak ibu ada nggak di sini yang sudah pergi haji atau orang tuanya? Ada pasti ya. Berceritakan ya pengalaman pergi hajinya supaya teman-temannya bisa terinspirasi gitu, atau misalkan jadi bisa membayangkan kayak gimana kalian di sana kayak gitu.
Nama saya Resida Madani. Saya akan menceritakan pengalaman saya bersama orang tua saya saat pergi haji. Jadi waktu itu saya kelas 1 SMP, saya ikut bersama orang tua saya pergi haji. Di sana saya mendapatkan pengalaman yang begitu berharga, yaitu misalnya saya melakukan melempar jumroh, tawaf, dan saya juga dapat memiliki kesempatan untuk mencium Hajar Aswad. Saya senang sekali bisa melakukan beberapa rangkaian ibadah haji. Saya juga bisa sholat di depan Ka'bah bersama ribuan jamaah haji lainnya. Mungkin itu pengalaman paling berharga dalam hidup saya. Saya menginginkan semua teman-teman saya juga bisa ikut merasakan apa yang saya rasakan. Semoga kalian juga bisa ya. Amin. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya pengalaman naik hajinya. Mungkin kehadiran kita cukup sampai di sini aja ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jika ada salah, Ibu mohon maaf. Itu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.